Liputan ini didukung oleh Bank BJB Palabuhan Ratu. Jumat, 17 Maret 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna, dalam rangka membahas mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B, dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Rapat paripurna digelar di Aula Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dan dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai fraksi, Bupati Kabupaten Sukabumi, Pemerintahan Kabupaten Sukabumi dan tamu undangan lainnya. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyampaikan, untuk penguatan LP2B, di mana lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi konsekuensi bagi Kabupaten Sukabumi, untuk terus mempertahankan surplus pangan untuk bisa menjaga kebutuhan pangan di Kabupaten Sukabumi. Penguatan untuk LP2B, di mana lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi konsekuensi bagi Kabupaten Sukabumi untuk terus mempertahankan surplus pangan yang dimiliki untuk bisa pertama menjaga kebutuhan pangan di kabupaten, kemudian juga bisa membantu saudara-saudara kita di tempat yang lain yang memang bukan penghasil beras. Nah, ini LP2B itu benar-benar sosialisasi, karena resikonya seperti contohnya di geopark ya. Di geopark itu kemungkinan kan lahan pertanian irigasinya akan sangat terganggu karena percepatan pengembangan pariwisata, sehingga perlu ekstra pengawasan supaya tidak masyarakat yang secara irigasi teknis hari ini didapatkan tidak berubah fungsi lahan. Dan kalau memang itu harus berubah fungsi lahan, mereka siap tidak mengganti 1 sampai maksimal 10 kali lipat. Maksimal gitu. Ada 1, ada 1,2, ada 1,3 sampai 1. Tergantung nanti keyakinan tempat itu untuk menjadi sumber ketahanan pangan. Nah, ini perda ini harus secepatnya bereskan dan secepatnya pun harus dikomunikasikan. Nah, kita khawatir kalau jalan tol kita beres saja sampai sesi 2 atau sesi 3, ini pergerakan pembangunan itu akan semakin masif di wilayah Sukabumi. Nah, yang dikhawatirkan juga adalah kesalahan teknis yang semakin berkurang. Penduduk semakin banyak, pangan semakin hilang. Lanjut, beliau juga menyampaikan, pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat. Karena pokok substansinya telah memenuhi materi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat. Itu sih kan penguatan saja, karena secara ketertiban umum itu sebenarnya bagaimana peran masing-masing itu nanti ditingkatkan aja. Jadi kalau untuk ketertiban masyarakat pada proses lingkungan, contohnya saja lah apa fungsi Satpol PP, fungsi nanti Dishub, fungsi ketahanan lingkungan yang diyakini ini tidak menjadi penyebab. Yang paling penting adalah bagaimana sosialisasi kebijakan aturan itu harus dikuatkan, dan memang masyarakat harusnya bisa paham sendiri. Jadi model kayak di alun-alun ya, itu kudu ditongkorkan ku Pol PP gitu, aturan geus aya gitu, aing ngarti mahnya. Piraku kita harus tindak. Tapi karena pasti persuasif terus, Pak Aila mencangkel, oke ada aturan geus aya. Nah, inilah aturannya diperbaiki.
Terkait insentif Linmas Pak yang masih kecil sekarang Pak, harapannya kepada Walker ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya insentif Linmas itu kan tergantung juga kan kebijakan. Bagaimana pemerintah pusat juga memberikan ruang. Nah, tetapi kita berharap kalau insentif Linmas itu juga jangan dibebankan ke pemerintah daerah. Dari ADD pun bisa untuk Linmas tingkat desa, ya dianggarkan saja boleh itu. Apalagi pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk Linmas. Jadi yang lain menyesuaikan aja, tinggal lihat aja aturannya seperti apa dalam perubahannya. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, reporter Parlemen TV, Muri, melaporkan.